Menteri Keuangan Purbaya ini kabarnya diteror oleh santet usai menolak bayar hutang proyek kereta cepat. Ini disampaikan langsung oleh Saya tahu bongkar nih bahwa Pak Purbaya setiap beberapa bulan sekali selalu memberikan kabar mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Bapak Purbaya yang konon menurut informasi Bapak Purbaya mendapatkan teror yang sangat menakutkan. Lalu teror apakah yang dimaksud? Lalu benarkah rumah Bapak Purbaya pun akhirnya dijaga 24 jam oleh anggota TNI? Nah, agar tidak penasaran, mari kita simak ke videonya bersama-sama di channel Mata Netizen Plus 62. Silahkan. keluarga dari Menteri Keuangan Purbaya ini kabarnya diteror oleh santet usai menolak bayar hutang proyek kereta cepat. Ini disampaikan langsung oleh anak dari Pak Purbaya sendiri melalui unggahannya di media sosial, yang mana ia bahkan sempat melihat barang-barang bergerak di rumahnya sendiri loh. Padahal hutang kereta cepat itu adalah tanggung jawab BUMN. Barang-barang Ya benar banget, bergerak tapi kan Pak sendiri. Purbaya itu diminta oleh pihak-pihak tertentu untuk membayar hutang kereta cepat dari rezim presiden sebelumnya. Kenapa Pak Purbaya menolak? Karena tentu saja ini bakal ganggu APBN yang seharusnya dialokasikan untuk rakyat, malah disuruh untuk bayar hutang. Dan setelah penolakan itu, anak dari Pak Purbaya sendiri merasakan ada yang aneh di rumahnya. Dia menghadapi teror mistis dan bahkan sempat mengatakan kepada keluarganya bahwa jangan percaya hal seperti ini, karena kalau kita semakin percaya maka santet tersebut akan semakin kuat. Jadi dia melihat benda-benda di rumahnya itu bergerak sendiri tanpa penyebab apapun. Iya, Yudo Purbaya mengatakan fenomena di rumahnya itu mirip dengan poltergeist, yakni peristiwa benda bergerak tanpa sebab yang logis. Nah, sampai saat ini pemerintah masih nyari skema alternatif agar penyelesaian hutang tidak membebani keuangan negara. Pokoknya bagi Pak Purbaya jangan sampai deh menggunakan APBN untuk melunasi hutang kereta cepat. Menakutkan juga ya. Ternyata Bapak Purbaya mendapatkan teror santet. Luar biasa ini. Saya tidak mengerti ya kenapa di zaman yang sudah sangat modern ini, yang seharusnya kita ini kalau mau mau menunjukkan kualitas kita, tunjukkan dengan apa? Dengan kepintaran kita, dengan kecerdasan kita, dengan hasil karya kita. Begitu ya. Ya Allah, lindungilah Pak Purbaya beserta keluarganya dari santet dan keburukannya. Amin. Itu kan proyek ambisius. Baca saja teruslah. Putar ayat surah Al-Baqarah 164. Bacakan Al-Fatihah untuk Pak Purbaya. Ya Allah, lindungi keluarga Bapak Purbaya. Semoga Allah melindungi orang-orang yang jujur. Amin. Jangan takut Pak Purbaya, Allah pasti melindungi keluarga kamu, Pak, dan masyarakat selalu ada untuk Bapak Purbaya lah. Semoga Bapak Purbaya dan keluarganya dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Astagfirullah, semoga Allah melindungi keluarga Pak Purbaya. Nah, tentunya banyak sekali doa-doa dari masyarakat, dari rakyat di Indonesia ini untuk kebaikan, untuk keselamatan Bapak Purbaya menyikapi adanya teror santet yang dimaksud. Namun, apakah benar teror santet itu benar-benar ada? Jika memang teror santet itu memang ada, lalu siapa pelaku teror tersebut? Mudah-mudahan Bapak Purbaya diberikan keselamatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, ini dijaga 24 jam oleh pasukan TNI, dan ini sudah berseliweran di media sosial. Apakah itu benar? Ternyata ini adalah berita yang keliru, teman-teman. Ini sebenarnya hoax yang disebarkan karena adanya fakta bahwa Pak Purbaya memang mendapatkan teror dari berbagai pihak. Jadi karena adanya berita tentang teror dari berbagai pihak itu, akhirnya ada beberapa oknum yang membuat berita seolah-olah rumah Menteri Keuangan dijaga 24 jam oleh pasukan TNI. Padahal sebenarnya itu tidak benar. Teror yang dimaksudkan didapatkan tidak benar oleh ya, Pak Purbaya kalau ini berdasarkan Bapak cerita Purbaya dari dijaga anaknya, yaitu 24 jam Yudo Purbaya. oleh Yudo Purbaya TNI. beberapa waktu lalu menyampaikan secara langsung di media sosial, khususnya melalui story Instagram, bahwa keluarga mereka, yaitu keluarga Pak Purbaya, mendapatkan teror santet. Dan ini tuh seperti poltergeist, yang mana barang-barang di rumahnya bergerak sendiri katanya. Di situ Yudo Purbaya mengatakan bahwa hal-hal seperti ini, jika kita percaya maka mereka akan semakin kuat. Yudo juga menyampaikan
menyampaikan kepada keluarganya, termasuk bapaknya sendiri yaitu Pak Purbaya, bahwa jangan pernah mempercayai hal-hal gaib seperti ini. Karena semakin dipercaya maka akan semakin kuat pengaruhnya kepada hidup kita. Jadi pada intinya tidak ada penjagaan 24 jam oleh pasukan TNI. Namun tentu saja kita sebagai masyarakat Indonesia berharap bahwa Pak Purbaya selalu diberikan keselamatan, serta selalu diberikan kelancaran dalam pekerjaannya. Karena ini semua menyangkut hajat hidup orang banyak di seluruh Indonesia. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kabar dijaganya rumah Bapak Purbaya oleh anggota TNI sampai 24 jam itu ternyata ini merupakan kabar yang tidak benar. Ya, adapun Bapak Purbaya itu mendapatkan teror, ya ini bisa dibenarkan ya. Namun teror yang dimaksud ialah teror yang diduga mungkin itu adalah teror santet. Mungkin kita bolehlah percaya terhadap hal-hal yang demikian, adanya santet atau hal-hal gaib, namun jangan terlalu khawatir berlebihan. Kenapa? Karena kekuatan santet itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap saja semangat Pak ya, maju terus selagi apa yang Bapak lakukan itu suatu kebaikan, selagi apa yang Bapak lakukan itu suatu kebenaran, maju terus. Ingatlah, innallaha ma'ana. Lanjut. Kalau memang dijaga TNI wajar ya. Jadi kalaupun memang ada penjagaan di rumah Bapak Purbaya, di Menteri Keuangan kita nih, ya ini hal yang wajar juga ya, nggak apa-apa juga ya. Semoga Bapak Purbaya sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, pokoknya lah banyak doa-doa dari rakyat Indonesia yang terbaik untuk Bapak Purbaya, begitu ya. Pokoknya mah Bapak Purbaya, selagi Bapak melakukan kebenaran, selagi Bapak melakukan kebaikan, selagi Bapak melakukan itu demi untuk rakyat, maka tentunya pasti rakyat di Indonesia ini akan mendukung Bapak. Tidak hanya mendukung, tentunya mereka pun akan mendoakan Bapak. Ya, pokoknya semangat saja Pak ya, semangat saja. Dan berikut ini kita akan melihat bagaimana kesaksian warga atau ya orang yang dekat dengan rumahnya Bapak Purbaya, begitu ya. Bagaimana sih sosok Bapak Purbaya ini menurut pandangan tetangga dari Bapak Purbaya? Seperti apakah sosok Bapak Purbaya di mata mereka para tetangga Bapak Purbaya? Coba kita simak videonya. Masih satu wilayah dengan beliau. Ini satu wilayah dengan Bapak Purbaya. Pak Purbaya. Kalian nggak tahu ya, Pak Purbaya bagaimana di wilayahnya atau di daerah rumahnya. Saya tahu. Bongkar nih. Bahwa Pak Purbaya setiap beberapa bulan sekali selalu memberikan zakat, selalu memberikan sedekah. Sebulan sekali Bapak Purbaya selalu mengeluarkan sedekah untuk orang-orang yang ada di sekitar rumah Bapak Purbaya. Orang dan uang 300.000. Itu beberapa bulan sekali dan udah berkali-kali keluarganya memberikan. Pokoknya sering lah berarti gitu ya. Bantuan terhadap fakir miskin ya di wilayah tempat beliau. Jadi saya juga tahu banget bahwa Pak Purbaya tuh jago bela diri. Wow, kalau nggak jago salah bela diri, taekwondo. Keren pokoknya. Taekwondo, jago bela diri juga, baik hati, keren. Semangat Pak Purbaya. Kebayang ya kalau semua menterinya nih ya untuk tetangga-tetangganya setiap sebulan sekali diberi apa ya, dikasih sedekah, dikasih beras 1 karungan, dikasih uang, ya tidak dalam rangka apa-apa, dalam rangka sedekah saja ya, bersyukur kepada Allah karena sudah ditakdirkan menjadi menteri, atau ya tidak harus menteri ya, siapapun lah, ditakdirkan menjadi gubernur, ditakdirkan menjadi bupati, ditakdirkan menjadi presiden. Ini kan hanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ya. Kita mendapatkan jabatan apapun itu, satu, ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau seperti Bapak Purbaya, seperti yang diceritakan oleh orang yang dekat tadi ya, orang yang dekat di wilayah Bapak Purbaya, wah kebayang pokoknya malah tetangga-tetangga nanti jadi meren pasti ngadaroakeun gitunya, teu kudu dipenta, nggak perlu dipinta, pasti tetangga-tetangganya mendoakan untuk
siapapun yang melakukan kebaikan, punya harta, ya tidak segan-segan untuk bersedekah kepada tetangga-tetangganya. Daripada bermewah-mewahan menunjukkan banyaknya harta, lebih baik kita keluarkan harta itu biarpun tidak terlihat oleh orang lain bermewah-mewahan. Yang penting orang lain bisa merasakan harta yang kita miliki. Nah, barangkali itu dulu informasi dari kami. Ternyata benar ya jika Bapak Purbaya itu mendapatkan teror, namun teror yang dimaksud ialah teror santet seperti yang tadi kita simak videonya ya. Dan adapun tentang kabar bahwa rumah Bapak Purbaya dijaga oleh TNI selama 24 jam itu merupakan kabar yang tidak benar. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen plus 62 dimanapun berada, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampai jumpa. Nanti kita jumpa lagi ya, insya Allah.